banget untuk pekerjaan kita sebagai IT. Tapi kalau Anda mau kerja di bidang non IT, pikir-pikir lagi, ya. Kalau cuma untuk gaya-gayaan enggak. Tapi kalau IT itu sangat membantu, ya. IT apalagi sambil ngedesain pakai Figma, Canva, Anda ngodingnya Flutter, wah, itu punya MacBook enak banget. Gara-gara MAC address ya tadi. Nah, jadi teman-teman kembali MAC address bisa dibaca bagian dua bagian depannya aja, apa MAC address-nya. Kita dengarkan. MAC address harusnya dibagi dua angka, betul nggak? Ya, silakan. FE, lalu yang bagian kedua 9A cukup. Itu privacy. Yang belakang Mas, yang pakai baju hitam New York tulisan NJ. Baca MAC address-nya bagian depan aja, dua bagian depan. Apa? 30 terus E7, terima kasih. 30 E7. Perhatikan MAC address itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya? 8 bukan? Atau 6? Saya agak lupa nama. 6. Oke, perhatikan MAC address itu ada 6 bagian. Masing-masing disebut oktet. 3 bagian depan itu kalau nggak salah dari kode manufacturer ya. Saya agak lupa dikit. Nah ini lagi keluar ya. Lah mana ininya? Oh ya, ini ada OUI ya. Jadi yang depan ternyata, yang depan ini, yang 3 depan ini unik untuk device Anda, ya. Yang belakang ini bawaan pabrikan. Jadi misalnya nih, HP-nya apa mereknya? Samsung. HP? Vivo. Ada HP-nya Xiaomi nggak? Di sini. Nggak ada. Wah, cuma saya ya. Bukan ada ya. Jadi kalau kita Xiaomi-nya persis sama nih, kemungkinan besar nanti MAC address-nya yang belakang sama. Nah, depan yang beda. Gitu ya? Nah, kenapa? Karena sama-sama Xiaomi, apalagi Xiaomi persis sama. Ternyata nggak ada yang pakai Xiaomi, cuma kita berdua di Xiaomi di sini ya. Wah, kita buat klub Xiaomi nih. Kita buat klub Xiaomi biar kita nggak kalah digerus dengan Samsung dan pemuda-pemuda lainnya. Xiaomi, ya. Xiaomi sekarang punya mobil listrik, ya kan? Oh, hebat loh. Apple aja belum punya mobil listrik, masih di pabrik kan. Xiaomi sudah berhasil buat mobil listrik. Bapak bangga banget Pak sama Xiaomi Pak? Enggak juga sih. IP address itu nanti di network layer ini kita belajar. Depannya apa, Mbak? Masih kebuka layar IP-nya? IP 2 bagian depan tolong dibaca. 10 kan depannya? 10.41. 10.41. Baik, sebelahnya Reva siapa? Jessica, bisa dibaca bagian depannya. 10 juga kan? IP-nya. Tolong diajar tuh Reva cara melihat IP address. 10. 10 juga depannya? 10. Yang kedua? 41. Kamu connect ke jaringan apa sekarang? Windows. Nanti saya jelasin kenapa kok depannya 10 Pak. Ya. Port address, nah ini susah untuk dilihat. Ini nanti kita belajar nanti lah ya. Port address yang ada 65.000 ya, jalur cakra itu. Oke. Anda udah pahami sekarang ya depannya OUI. Nah, saya akan jelaskan di sini. Baik. Anda punya tadi kena IP 10. Nah, IP 10 itu berarti di kelas A, ya. Kelas A itu dilihat cuma dari oktet pertamanya saja. Dari oktet pertama 0 sampai oktet pertama 127. Ya, ini termasuk kelas A. Baik. Kalau kelas B, yang dilihat itu 2 oktet pertama. 2 oktet pertama sebagai net ID. Net ID-nya yang atas tadi cuma oktet pertama. Net ID apa? Net ID itu alamat kompleks ya, alamat jaringan, ya. Jadi ini tuh kayak kalau dalam dunia nyata tuh kayak kota, kabupaten gitu ya.
Nah, host ini alamat persisnya di mana? Jadi kalau di sini ya, host ID-nya bisa sampai 3 oktet. Karena alamat jaringannya cuma 0. Misalnya, ini tuh kayak apa ya? Kayak kompleks perumahan tapi besar banget gitu ya. Jadi di dalamnya tuh bisa sampai ribuan rumah. Sedangkan yang ini kompleks perumahan yang dia agak menengah gitu ya. Sehingga yang hostnya cuma kecil ya. Cuma berapa ya? Something lah berapa gitu ya. Nah, kalau yang kelas B, dia pasti selalu ngambil 2 oktet terdepan sebagai net ID. Tetapi ada tetapinya yang dicek dari angka 128 di oktet pertama. Gitu ya. Kalau kelas C, dia ngambil dari 3 oktet pertama sebagai net ID sampai ya ini ya, sampai 233, 255. Nah, saya kasih tahu dulu teman-teman. Ada yang namanya teknik subnet. Subnet itu artinya begini. Kalau dia di kelas A, alamat IP-nya kelas A, subnet itu artinya dia bisa minjem sebelahnya untuk juga jadi alamat net. Jadi misalnya 0, terus kita pinjam 2 oktet ini jadi alamat jaringan. Nah, itu namanya subnet. Harusnya nggak boleh ya Pak, nggak boleh. Karena kan sudah dibilang bahwa untuk kelas A, alamat jaringannya hanya oktet pertama. Tapi kalau subnet, kita bisa pinjam sampai oktet kedua, bahkan ketiga. Nah, tetapi subnet itu nggak bisa mundur, bisanya maju. Ini maksudnya. Kelas B 128.0 ya, 2 oktet. Misalnya kita ambil di tengah di sini ya, misalnya ada 130 lah, 130.1 gitu ya. Nah, terus kamu bilang ini, Pak, kita cuma mau pakai alamat jaringan 130 doang. Yang satu dijadikan host, nggak bisa. Karena kelas B bilang alamat jaringannya harus 2 oktet. Dapat dulu nggak? Susah ya, bagaimana biar ini udah dimengerti ya. Jadi ini sudah ketentuan. Kelas A, alamat jaringannya minimal pasti 1 oktet. Kalau kelas B, minimal 2 oktet. Jadi, kalau subnet yang akan kita pelajari minggu depan, subnet, itu adalah kita minjem yang lain untuk jadi alamat jaringan. Nah, kalau yang ini 2 oktet, nggak boleh Pak, saya malas Pak, 2 oktet alamat jaringan, saya mau beda sendiri. 130, kan 130 antara 128 191 ya, 130. Saya mau buat 130 doang Pak, alamat jaringan. Yang satunya nggak bisa. Jadi kelas B pasti minimal 2 oktet itu alamat jaringan. Yang boleh apa? Yang boleh minjem temennya. Jadi kalau ini malah bisa minjem temennya. Ya, jadi subnet itu malah nggak bisa mundur ya. Nggak bisa dari 2 oktet jadi 1 oktet doang alamat jaringan, nggak bisa. Nah, begitu juga di sini di kelas C. 3 nggak boleh jadi 2 Pak, nggak boleh. Bolehnya apa? Minjem sebelahnya boleh. Sedap. Kenapa cocok Steven? Kelihatannya Anda semangat sekali. Udah pernah belajar ini ya. Jadi subnet itu malah boleh minjem. Wah, enak ya Pak kalau punya temen malah boleh minjem Pak ya. Iya. Enggak lah, temen yang enak tuh yang ngasih bukan minjem. Nah, teman-teman perhatikan. Tidak bisa mundur ya, nggak bisa mengecil, ya bisanya dia minjem dari sebelahnya, gitu ya, perhatikan. Nah, angka-angka ini adalah angka-angka yang sangat penting. Anda mau nggak mau harus menghafal. Saya nggak tahu nanti kalau exam boleh buat notes atau enggak ya. Kalau boleh, ini harus dibawa. Ya, ini penting banget. Karena nanti soal-soalnya langsung nggak dijelasin kelas berapa. Malah kalian dikasih alamat IP, misalnya catat dulu. Misalnya kasih alamat IP 137.1.1.10 ya. Saya ulangi ya, 137.1.1.10. Yang kedua, alamat IP 200.201.16.1 ya, 200.201.16.1. Oke. Malah pertanyaannya kayak gini, tentukan A, kelas masing-masing IP. A, kelas masing-masing IP. B, berapa oktet yang dijadikan alamat jaringan? Nah, berapa oktet yang dijadikan alamat jaringan?
C. Tentukan default subnet untuk masing-masing IP. Apalagi ya? Udah itu aja ya. C ya. Jadi A, tentukan kelas masing-masing IP. B, tentukan apa tadi yang B? Berapa oktet yang jadi alamat jaringan untuk masing-masing IP. Dan yang C, tentukan default subnet untuk masing-masing jaringan ya. Silakan, saya kasih waktu 5 menit cari jawabannya. Pahami nanti saya tanya. Yo. Soalnya malah kayak gitu ya Pak. Iya ya. Cuma dikasih angka doang ya bisa jadi banyak pertanyaan ya Pak. Iya. Itulah dunia IP. Ya. IP semua. Kali ini saya akan tunjuk 2 perempuan ya untuk menjawab, oke? Yang cowok tetap mencari jawaban ya. Ya silakan. Karena yang terganggu misal kalau pakai tadi sampai masih asal wujud selesai kamu kelas halaman 2 buat yang pertama ini bagian pertama ini kan nggak pakai ini otomatis sampai dia dibalik karena max kelas B enggak sih harusnya kelas B sama kelas C tapi kelas B kayak 137 kan oh enggak kelas A ya kelas B nah lalu yang itu kemungkinan kelas C kelas D lalu itunya 2 16 masuk enggak sih terus yang 1 sama 16 masuk enggak sih ini B ini D kalau D kan kebanyakan jadi ini C ini C dan itu kataku dua sih ya ini kelas B ini kelas C tapi kalau kontennya gimana? nah yang kontennya aku juga bingung kalau kelasnya kemungkinan Ini kalau mungkin oktetnya 1 oh ini kita lihat dari angkanya juga ini yang dijadiin oktetnya harusnya 2 soalnya di kelas B dia jadiin 2 oktet yang ini kelas C yang dijadiin 3 oktet kamu lihat angka depannya tuh 200 masuk kelas 10 jadi kan ya sama nah defaultnya nggak tahu Oke, saya minta tolong Grace sama itu yang tadi siapa? Maura ya? Maura ya? Maura atau Maura? Oh bukan Maura. Oh,
Sorry ya, mohon maaf ya. Ya. Oh, berdiri boleh. Habis itu tolong dikasih definisi. Jadi yang pertama, yang Dibacain dulu ya alamat IP-nya. alamat IP-nya 137.1.1.1.10. Ya. Itu kelasnya kelas B, terus oktetnya 2, terus default subnetnya itu 255.255.0.0. Oke, Morel saya mau tanya. 255 apa? 255.255.0.0. Nah, oke benar ya, titik 0, titik 0. Slash berapa itu? Slash berapa? Nggak ada di slide, nggak ada. Slash berapa? Teman-teman, kita learning by doing ya. Slash berapa? 16. Oke. Jadi, kalau subnet mas, Pak subnet mas teh apa eta? Abis ini saya jelasin, ya. Kalau subnet masnya untuk kelas B full ya 2 oktet itu dia slash 16. Karena gini, 1 oktet itu 8 bit. Jadi yang kelas A subnet masnya adalah slash 8 garis miring 8. Yang ini defaultnya garis miring 16, yang ini garis miring 24. Ya, kenapa? Karena perkalian 8. Nah, nanti kalau ada nanya subnet mas itu apa Pak? Nah, saya kasih jelas sekarang. Subnet mask adalah cara bagi komputer untuk mengenali mana yang alamat jaringan dan mana yang alamat host. Ya, Morel saya bisa pinjam. Ya, saya ulangi ya. Subnet mask adalah cara bagi komputer untuk mengenali mana yang alamat jaringan, mana yang alamat host. Karena gini, kalau Pak Venture bilang tadi, oh kelas B mah 2 oktet pertama yang alamat jaringan, sisanya alamat host. Nah, itu mah ngomong sama orang. Ngomong sama mesin nggak bisa. Mesin nggak ngerti. Ya, ente bilang berkali-kali mesin nggak ngerti. Caranya gimana? Nanti mereka pakai operasi namanya operasi penjumlahan. Di operasi penjumlah, jadi subnet mas itu kalau 255.255.0.0 artinya kan yang 255 2 oktet pertama. Berarti 2 oktet pertama itu dipakai sebagai alamat jaringan. Gitu caranya kenalin. Nah, kalau slash 8 berarti slash 8 itu 255 ya. 255.0.0.0 kan 255 nya di depan doang tuh. Berarti dia kenali alamat jaringannya yang paling depan. Kayak gitu ya, teman-temannya. Nah, yang B, yuk, Chris. Sekarang udah tahu ya slash ya. IP address-nya 200.201.16.1. Oke. Untuk kelasnya itu yang kelas C. Oktetnya ada 3, terus kalau default subnetnya 255.255.255.0 atau /24. Yes, dong. Kita berikan tepuk tangan untuk Mawel dan Yes. Bisa pinjam? Baik, terima kasih. Nah, itu sudah terjawab. Nanti saya kasih tugas ya. Tugasnya cukup banyak. Nanti dikerjakan kelompok aja ya berdua atau bertiga gitu ya. Jadi semuanya tentang belum subnet tapi masih tentang alamat IP ya. Subnet belum, tenang aja. Nah, sekarang saya mau ngajarin ini private address. Kalau kalian connect ke BINUS kok dapat addressnya 10.0, berarti BINUS nih orang kaya. Kenapa? BINUS itu kaya karena berarti dia punya IP public yang kelas A. Jadi teman-teman perhatikan ke depan. Kalau kita cuma punya IP public biasa, itu biasanya IP publicnya itu di kelas C. Jadi kalau Anda masih ingat pertemuan pertama kita mendengarkan Bapak dosen Indonesia Belajar, masih ingat nggak? Dia setting IP di Cisco Packet Tracer, masih ingat? Masih ingat nggak? Saya tampilin video YouTube di sini. Nah, dia pasti pakainya 192, 168. Jadi untuk setting dalam lingkungan kita yang normal itu IP kita tuh biasanya kelas C. Jadi Anda kalau mau setting private address, ini namanya private address, itu kita harus pakai yang 192, 168. Kalau kita di kelas B, kita punya IP publik kelas B, kita bisa setting di dalamnya itu 172, 16. Nah, tapi kalau kita punya kelas A, nah BINUS ini hebat ya. BINUS tuh bisa ngatur IP 10.
Berarti dia punya IP publik kelas A. Tapi dia nebeng siapa ya? Karena kelas A itu biasanya dimiliki oleh negara atau perusahaan multinasional. Apakah BINUS sebenarnya adalah jejaring CIA dan FBI? Nggak tahu juga. Nah, tapi dia bisa membuat 10. Berarti dia punya salah satu institusi bisnis BINUS, dia punya alamat IP kelas A, ya. Karena dia bisa pakai 10. Anda kan semua 10 semua tadi, dengar ya? 10 semua. Dari 10.00 sampai habis ya, sampai 16 juta. Semua yang ada di 10 ini, 10.1, 10.2, di belakangnya 10.1, 1.1, semua ini. Nah, private address adalah, silakan ya dicatat ya, alamat yang bisa di-assign dalam jaringan private. Apa ya, mau menjelaskan ya? Bagaimana menjelaskan jaringan private ini? Wah, oke, saya kasih tahu. Anda semua tadi connect pakai BINUS kan? Nah, kita sebagai orang dalam, kita tuh banyak banget device-nya. Tapi dari orang luar yang ngelihat BINUS, dia cuma ngelihat kita tuh satu IP. Susah, coba tarik nafas dulu, tarik nafas. Oke. Pernah nggak kalian ngakses Google, terus Google-nya bilang gini, ada aktivitas mencurigakan, Anda terlalu sering mengakses Google, terus nanti kita harus centang, saya bukan robot, pernah nggak? Pernah ya? Nah, itu berarti IP publik Anda itu dibaca terlalu sering akses satu sistem. Susah jelasinnya. Oh, gini, saya tahu, saya tahu. Oh, saya tahu. Enggak. Oh, tapi saya tahu. Oh, intinya gini. Anda kan semua connect ke BINUS, paham ya? Anda semua connect ke WiFi BINUS. Nah, terus Anda nge-browsing Google, ChatGPT, dan kawan-kawan. Nah, dibaca sama lognya ChatGPT. Waktu, Mas namanya siapa? Nah, Steven ke ChatGPT. Reva kan juga ChatGPT. Padahal kan dua akun yang beda ya. Nah, di sana kebacanya IP-nya sama. Itu IP BINUS Semarang. Padahal kalau kalian di dalam IP kalian beda. Nah, private address, private IP adalah IP yang bisa dimiliki suatu badan yang punya akses ke suatu IP kelas tertentu, ya. Kemudian dia bisa assign ini ke semua device yang connect ke dalam jaringannya dia, gitu. Makanya kan kok jaringannya 10, ini private. Berarti kalian tuh dari luar tuh nggak ada perbedaan. Anda semua dianggap satu BINUS Semarang. Anda nggak dilihat sebagai Venture, Jessica, Steven, Jojo, enggak. Kan dilihat sebagai BINUS Semarang. Padahal kalian masing-masing juga, saya juga sendiri gitu. Tapi dari luar tetap dibacanya satu IP publik. Karena IP publik itu harganya sangat mahal. Saya ulangi apa? Sangat mahal. IP publik itu sangat mahal. Terus semakin naik ke atas kelasnya, semakin mahal. Berarti BINUS ini investasinya besar banget. Berarti bener sih, memang saya pernah dijelasin sama Bu Sita ya. Tahu Bu Sita nggak? Bu Sita pernah jelasin ke saya sih, Pak, jaringan BINUS itu semua itu dikendalikan dari Jakarta. Loh, kok bisa Bu? Waktu itu Bu Sita nggak jawab, tapi gara-gara ngajar ini saya jadi ingat, bener juga sih. Berarti semua kita itu dikendalikan dari Jakarta. Jadi misalnya gini, kita langganan internet bisnet Semarang gitu ya. Tapi waktu kelola device di dalam tetap dikendalinya dari Jakarta sana. Oh bener sih, menarik sih, hebat, bener sih. Ya, jadi makanya dia bisa punya, dia investasi besar untuk punya kelas A. Berarti kemungkinan besar yang teman kalian yang sekarang lagi mobility di BINUS Kebangkisan, dia juga mungkin 10 sekian. Dan mungkin nggak bentrok. Karena 10 ini bisa sampai 16 juta. Wah, sampai 16 juta. Ya. Pak, tunggu dulu. Oke. Yang kedua. Tadi udah paham ya publik privat ya. Jadi ada Reva, ada Steven, ada Venture. Tapi waktu kita dilihat dari orang luar, kita tetap dilihat sebagai satu IP BINUS. Yang kedua, private address bisa dibuat di masing-masing instansi. Jadi gini. Siapa yang nge-post angkat tangan? Siapa yang nge-post? Semoga ini jelas ya. Oke, nge-post ya. Mbak, kamu kan nge-post langganan WiFi, ya toh? Nah, WiFi itu enggak lah, dia modelnya nggak besar. Pasti dia pakai nanti alamat IP Anda 192.168. Oke ya? 1.1. Oke, 1.1. Mas, Anda di kosan lain kan beda sama dia ya? Beda.
Connect juga langganan IndiHome atau Bisnet, ya toh? Connect juga kan? Nah, alamat IP Anda bisa 192.168.11 juga. Dia 192.168.11. Anda juga bisa 192.168.11, paham nggak? Kenapa? Karena private. Waktu saya membaca, waktu dia nge-browsing ChatGPT, yang kebaca adalah IP publiknya, bukan IP private. Makanya IP private kita ini bisa sama antar instansi, bukan dalam satu instansi sama ya. Harus pakai ini. Minggu depan geser aja nggak? Kalau nggak geser aja, saya cari gambar yang bagus. Jadi teman-teman, IP private itu yang seperti namanya private. Jadi kita bisa assign dalam lingkungan kita, asal nggak bentrok, ya nanti di lingkungan lain dia assign juga. Jadi misalnya kosan Adam dan kosan Hawa gitu ya. Nah, di kosan Adam bisa buat IP private 192.168.11 untuk device laptop kamu. Nah, di kosan Hawa bisa juga dia buat 192.168.11 juga. Karena itu kan private. Orang luar nggak tahu 192. Iya, silakan. Yang orang tahu adalah IP publik dari access point WiFi itu. Teman-teman ngerti maksudnya? Waktu praktik, kalian praktik Cisco paket tracer ngasih IP 192.168. Teman kalian di sebelah pakai 192.168 juga nggak? Iya kan? Pasti kan yang buat 192.168. Karena itu private. Ya selama dalam satu jaringan lokal tidak ada yang bentrok, tidak ada masalah. Ya. Bukan berarti nanti Pak, kalau private berarti saya bisa beberapa device saya kasih 192.168.11. Semuanya satu-satu, nggak boleh, tetap bentrok. Nah, karena masih dalam satu jaringan private lokal yang sama. Tapi kalau di jaringan lokal yang lain, ya bisa saya kasih 192.168.11, bisa aman. Pak, Binus kan ada pakai 10 Pak. Google pakai 10 juga kayak? Iya, Google tuh pakai 10 teman-teman. Google pakai 10, Microsoft pakai 10 juga, 10.00. Oh, IP-nya sama dong? Ya tadi saya bilang, kalau dalam Microsoft, Anda misalnya kerja di Microsoft, amin puji Tuhan, ya. Jangan lupa ya sama Pak Vincent. Nah, kalau udah kerja di Microsoft, Anda connect sama jaringan Microsoft, dapatnya 10.0 juga. Tapi tadi waktu kalian googling, dibaca dari Google ya alamat IP Microsoft Indonesia. Paham nggak maksudnya? Terima dulu. Saya kebetulan nggak ada. Ada yang bawa ini nggak? Bisa nggak? Oh, ada yang bawa. Terima kasih, thank you. Wah, ini luar biasa ya. Selalu dia seperti ini. Harusnya teman-teman urunan ya, gantiin nih tintanya. Makasih ya. Nah, ini lebih jelas. Jadi kita punya jaringan ya. Jaringan. Ya, ini jaringan Binus. Ya, Binus. Ini jaringan Microsoft. Ya, Microsoft. Oke. Kebetulan karena sama-sama kaya, kita bisa punya alamat IP kelas A berapa lah ya? Kelas A lah ya. Kelas A ya, 9.7.7.1 sedang, cakep banget ya. Yang di sini 8.0.9.1, luar biasa kelas A. Nah, karena dia punya kelas A, Binus akan meng-hire konsultan jaringan, kelihatannya nggak mungkin dibangun sendiri ya, untuk manajemen jaringan, sehingga dia bisa membangun berbagai macam device connect ke Binus, di mana di sini pakai private address yang awalnya 10.0.0.0 dan kawan-kawan sampai 10.255.255.255 sedang. Coba pakai kalkulator. 255 kali 255 kali 255 berapa? Berapa tuh? 60.000 ya? Betul ya? Ini nanti yang bisa dipakai Binus ya. Betul? Berapa? 1 juta ada? 16 juta? Serius? Luar biasa ya. Nah, ini berarti sekitar jutaan device ya. Nanti ada potongannya. Potongan mungkin sekitar sisa 14 juta lah. Loh Pak, artinya ada 14 juta perangkat bisa connect ke sini, tetapi waktu dia browsing keluar jaringan Binus dibaca sebagai 9771. Di sini Microsoft juga punya kelas A nih. Maka dia, kalau dia mungkin nggak hire konsultan jaringan nih, dia bisa memanage jaringan dia, manage network, sehingga yang connect di sini pakai struktur private address 10.0.0.0 sampai
10.255, 255, 255. Loh, Pak, ini kan sama, Pak. Loh, ini kan sama. Enggak. Karena ketika yang device di sini connect ke jaringan luar Microsoft dan mereka browsing, dia akan dibaca sebagai 8.0.9.1. Namanya juga private tab. Untuk di dalam kita aja gitu loh. Tapi kodenya harus sama, kodenya harus 10 juga depannya. Teman-teman, siapa yang masih belum paham? Ini udah jelas banget ini gambar ini. Jadi kalau kita keluar, kita dibaca sebagai ini ya Pak ya? Iya, kita dibaca sebagai ini. Nah, di dalam ini nggak sama. Pak, misalnya di sini, yang kerja di Microsoft siapa? Misalnya kerja di Microsoft Pak Venture gitu ya. Nah, di sini dapat 10.8.7.1. Di sini siapa yang kerja di Microsoft? Di Binus, Bu Vio, nggak pindah-pindah ya. 10.8.7.1. Nggak apa-apa, nggak bentrok, nggak ada masalah. Karena itu kan private buat Binus. Ini juga 10.871 private buat Microsoft. Yang nggak boleh itu kalau gini, ada pegawai baru. Dapat juga IP 10.871. Ya ini nggak boleh ya teman-teman ya. Nggak bisa, karena kan Pak Vinci udah pakai yang IP ini. Dia harus pakai IP lain yang dalam range ini. 10.00 sampai 10.255, 255. Oke. Udahlah, ini pasti udah ngerti ya. Udah ngerti ya? Udah ngerti tuh? Private ya? Loh, sama nanti teh kan posan. Aduh, posan jauh banget sama Binus sama Microsoft ya. Posan teh kan pasti palingan kelas C. Pak, berarti posan saya dikasih IP, Pak, dikasih. Pasti, kalau nggak ada IP nggak bisa browsing kalian. Nggak bisa tengah malam main game. Dikasih pasti kelas C. Hah? Bisa? Oh ya, jaringan lokal ya mungkin ya. Kalau main gamenya nggak? Dua, sampai satu berapa sih tadi ya? Lupa kelas C satu berapa? 188 ya? 188 bisa. Misalnya alamat IP-nya 188.111. Oke. Nah, lalu di sini ada Maurel, ada Frey, ada Grace, ada Busita juga mungkin yang kos di sini ya. Nah, kalian pakai 192, 168, 00 sampai maksimum 192, 168, 255.0. Nggak boleh lebih dari ini. Jadi Pak, kalau 192, 168, 192, 169 nggak boleh. Karena dia kelas C, berarti dia cuma bisa bakal connect silakan. Itu maksimum di situ maksimumnya 256 doang. Makanya kosan nggak mungkin ada kosan ya. Satu kosan 200. Terus dia bisa pakai akses point yang sama gitu. Ya, kalau ada kosan yang sampai 300 kamar, berarti pasti dia pakai 2 langganan 2 jaringan. Itu karena nggak mungkin nih, nggak bisa. Maksimum cuma segini, cuma 256 device. Ya, itu pun kan tergantung. Kadang-kadang kalau kecepatannya kalian pakai IndiHome yang paket paling bawah, baru connect 3 aja udah capek ya, udah lambat ya. Makanya pindah ke bisnet ya teman-teman ya. Oke. Kebayang ya? Nah nanti ada kosannya siapa lagi di sini ya? Kosannya Bu Mutiara misalnya. Tahu Bu Mutiara nggak? Nah, di sini ada device. Ini juga 192.168 juga di sini. Tapi di sini dia punya alamat C-nya 180.2.3.1. Jadi untuk browsing yang dibaca adalah yang alamat IP publik. Ini namanya IP publik. Publik yang ini publik ya. Ini namanya publik. Ini publik gitu ya. Oke, silakan dipahami. Terima kasih banyak. Thank you. Yuk, silakan. Ini kalau seluruh industri seluruh Indonesia pakainya Reki Samar. Seandainya dikelola satu ya, seandainya dikelola satu ya. Dan misalkan itu ada yang Jakarta, Semarang. Nah, betul. Ya, berarti pakai VPN. Nah, itu saya nggak tahu. Jadi tapi Tapi bisa kan VPN bisa. Tapi gini kalau VPN yang saya tanyakan tuh gini. Kalau dia mengendalikan yang terpusat di Jakarta, langganan yang daerahnya gimana? Kita kan pasti langganan di region ini. Jadi nggak boleh langganan ke pusat. Maksud saya IndiHome atau Bisnet. Karena gini, namanya siapa? Jericho pertanyaan kamu bagus banget. Pak, kenapa Pak? Kita misalnya gini Pak, Binus kan gede. Kenapa nggak langganan IndiHome pusat aja? Jadi segala sesuatu nanti bayarnya di pusat. Nah, itu nggak boleh karena gini, dalam perusahaan telekomunikasi ada yang namanya region. Saya pernah cerita nggak? Saya lagi proyekkan dengan sebuah perusahaan oil and gas yang ada regionnya juga.
Setiap region itu punya program masing-masing, punya target KPI. Kalau BINUS Semarang ikut bayar internetnya ke IndiHome Jakarta, berarti kan KPI IndiHome Jakarta yang bakal naik revenue-nya. Target kan yang namanya sales ada target revenue. Gak boleh, pasti orang Semarang bakal marah-marah ke pusat. Enak aja, BINUS kan BINUS Semarang, ngapain langganannya ke pusat? Paham maksud saya? Itu pasti kayak gitu, pasti jadi masalah. Makanya saya berpikir, bagaimana ya pembayaran, kalau VPN berarti harusnya semua ke sana. Contoh kayak gini. Saya kan masih bisa connect ke VPN di sebuah kampus alma mater saya. Nah, tapi untuk connect ke sana ya kampusnya kebetulan di situ doang, jadi dia bayarnya di situ doang. VPN itu kan artinya membatasi untuk bisa masuk. Seakan-akan kita jadi orang yang ada di sana. Nah, padahal kan Anda connect ke BINUS kan tinggal login aja biasa kan. Saya nggak tahu apakah ada layanan khusus ketika masuk yang beda dengan layanan publik, ada nggak? Ada nggak website terlarang di BINUS? Website itu cuma bisa diakses kalau dari dalam BINUS, ada nggak? Kalau ada mungkin VPN benar. Kalau enggak berarti enggak. Apakah ada layanan BINUS yang cuma bisa diakses dari dalam BINUS? Ada SLC itu. Itu cuma dalam BINUS ya? Iya, pakai lab komputer doang. Oh, jadi kalau di kosan nggak bisa? Nggak bisa. Oh, ya berarti VPN mungkin. VPN itu yang saya lakukan. Jadi kalau saya mau connect ke kampus saya, seakan-akan saya ada di kampus sana, saya harus pakai VPN. Mungkin. Tapi nggak tahu ya cara ininya ya. Kalau cara pembagian jaringannya saya nggak tahu. Ya makanya ini kan mengelola jaringannya. Tapi kan gini, segala sesuatu dalam jaringan yang bisa connect ke publik itu ada bandwidth-nya kan. Nah itu harus bayarnya. Nah itu saya nggak tahu. Pasti ada, jawabannya ada. Cuma saya nggak sedetail itu dalam pengalaman saya. Dalam pengalaman saya nggak. Lebih banyak ke cloud computing. Kalau ini benar-benar orang data center. Kalau jadi kota tarik kerja di bidang ini. Ya, kalau udah jalan-jalan ajak saya juga ya. Orang yang sering jalan-jalan tuh orang data center ya. Orang aplikasi remote. Kalau kerjaan data center harus datang ke data center ya. Oke, baik, cukup sampai di situ. Saya rasa ya sudah mau jam 11. Pertanyaan Anda bagus, nanti ada tugas. Silakan dikerjakan. Wesley hadir ya. Paralel novel ada nggak? Paralel novel?